Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotaan. Yang pertama, Rista Ayu Puspitasari dengan NIM 205231130. Yang kedua, Rista Nina Sardiana dengan NIM 205231131. Yang ketiga, Dwiki Indra Respati Permana dengan NIM 205231132. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang istihsan dan maslahah mursalah. A. Istihsan. Struktur yang akan dibahas adalah definisi istihsan, pengertian istihsan menurut ulama, dasar hukum istihsan, macam-macam istihsan, kehujahan istihsan, keraguan orang yang tidak berhujah dengan istihsan. B. Maslahah mursalah. Struktur yang akan dibahas adalah definisi maslahah mursalah, dasar hukum maslahah mursalah, macam-macam maslahah, dalil ulama yang berhujah menggunakan maslahah mursalah, syarat-syarat berlakunya maslahah, dan keraguan orang yang tidak menggunakan maslahah mursalah sebagai hujah. A. Istihsan. Definisi istihsan. Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih, istihsan adalah berpalingnya atau pindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang jali atau nyata kepada tuntunan qiyas yang khafi, samar, atau dari hukum kuli umum kepada hukum istisani pengecualian karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan. Pengertian istihsan menurut ulama. Terdapat beberapa definisi yang dirumuskan oleh ulama usul, diantaranya adalah 1. Di kalangan ulama Hanafiyah, 2. Di kalangan ulama Malikiyah, 3. Di kalangan ulama Hanabilah. Berdasarkan berbagai definisi istihsan yang dikemukakan ulama mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari istihsan itu adalah pertama, mentarjih qiyas khafi dari qiyas jali karena ada dalil yang mendukungnya. Kedua, memberlakukan pengecualian hukum juz'i dari hukum kuli atau kaidah hukumnya didasarkan kepada dalil khusus yang mendukungnya. Macam-macam istihsan. Pertama, mengutamakan qiyas khafi yang tersembunyi atas qiyas jali nyata karena adanya suatu dalil. Kedua, mengecualikan kasuistis juz'iyah dari hukum kuli atau umum karena adanya suatu dalil. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 18. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kehujahan istihsan. Istihsan bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, karena hukum-hukum tersebut pada bagian pertama berasal dari qiyas khafi atau tersembunyi yang mengalahkan terhadap qiyas yang jali atau jelas, sedangkan bagian kedua dari istihsan, hukum-hukumnya antara lain berupa dalil maslahat yang menuntut pengecualian juz'iyah dari hukum kuli atau umum. Hujjah istihsan kebanyakan digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah. Alasan mereka ialah bahwa mencari dalil dengan istihsan hakikatnya merupakan istidlal atau mencari dalil dengan dasar qiyas yang tersembunyi, yang lebih diungguli dari qiyas yang nyata, atau sebagai upaya mengunggulkan suatu qiyas dengan qiyas lain yang berlawanan, dengan berdasar pada suatu dalil yang diunggulkan, atau merupakan istidlal
dengan jalan maslahah mursalah berdasarkan pengecualian juz'iyah dari hukum kulli atau umum. Semua ini merupakan istidlal yang sahih. Keraguan orang yang berhujjah dengan istihsan. Ulama menggunakan istihsan sebagai hujjah mengharapkan pada ulama yang tidak menjadikan hujjah dengan pengertian yang lain. Jika mereka sepakat dengan memaknai pengertiannya, niscaya mereka tidak akan bertentangan mengenai menjadikan istihsan sebagai hujjah. Karena pada dasarnya, istihsan adalah perpindahan dari dalil yang zahir atau dari hukum kulli umum karena ada dalil yang menuntut perpindahan itu. Jadi istihsan bukan semata-mata pembentukan syariat berdasarkan hawa nafsu. Maslahah mursalah. Secara mutlak, maslahah mursalah diartikan oleh ahli usul fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara umum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Maslahah ini disebut mutlak karena tidak terkait oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan. Namun, belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya. Dasar hukum maslahah mursalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita bahwa Dia telah menciptakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Artinya, Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barang siapa menerima rahmat ini dan berterima kasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Macam-macam maslahah. 1. Dari segi tingkatan dibedakan menjadi 3, yaitu A. Maslahah daruriyah primer, B. Maslahah hajiyah sekunder, C. Maslahah tahsiniyah tersier. 2. Dari segi eksistensi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu A. Maslahat mu'tabarah, B. Maslahat mulakah, C. Maslahah mursalah. Dalil ulama yang berhujjah menggunakan maslahah mursalah. Dalil ulama atas kehujjahan maslahah mursalah yaitu: pertama, kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan mereka, serta dibentukkan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui syar'i saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman. Dan pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Kedua, orang yang tidak meneliti pembentukan hukum dengan bersumber pada para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisir kemaslahatan umum, bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi. Syarat-syarat berlakunya maslahah. Ulama menerima maslahah sebagai sumber hukum menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya.
Zakaria Al-Farisi dalam kitabnya Masadirul Ahkamil Islamiyah memberikan syarat-syarat antara lain: 1. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki, bukan bersifat imajinatif. 2. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat universal dan tidak parsial. 3. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang mulakah, yang jelas ditolak oleh nas. Keraguan orang yang tidak menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah. Barang siapa yang khawatir dengan permainan hukum, kezaliman, dan menuruti hawa nafsu dengan mengatasnamakan kemaslahatan umum, maka kekhawatiran itu dapat ditolak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.